5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan penuh semangat untuk belajar di rumah. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran yang pertama. Mari kita belajar bersama-sama. Sudah siap? Apakah kalian sudah cuci tangan? Kalau sudah, ayo kita mulai bersama-sama. Tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 3, tugasku sebagai umat beragama, pembelajaran yang pertama. Bagaimana cara kalian mengucap salam sesuai agama kalian? Nah, agama yang kita akui di Indonesia itu ada 6. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, setiap agama memiliki salam yang berbeda-beda. Untuk agama Islam, itu kita gunakan apa? Ya, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu untuk umat beragama Kristen dan Katolik, itu hampir sama ya. Itu menggunakan, salamnya menggunakan apa? Ya, semoga Tuhan memberkati atau salam. Lalu untuk umat agama Hindu itu menggunakan ya, Om Swastiastu. Nah, itu untuk umat agama Buddha dan Konghucu itu ada salam kebajikan. Nah, salam kebajikan itu digunakan untuk umat Buddha dan umat yang beragama Konghucu. Setiap siswa memiliki agama yang berbeda. Mereka memiliki tata cara yang berbeda dalam menjalankan ibadahnya. Walaupun berbeda, mereka saling menghormati. Setiap siswa bebas menjalankan agamanya. Antar umat beragama dilarang memaksa kehendak. Nah, mari kita semua walaupun berbeda agama, kita harus saling menghormati. Tugas siswa menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai perpecahan, ya. Kita gunakan sebagai tidak boleh digunakan sebagai ajang perpecahan, tidak boleh juga digunakan sebagai ajang pertengkaran, tetapi dengan perbedaan itu kita harus saling hidup rukun. Budaya tolong menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, sekarang diskusikan dengan temanmu atau dengan keluargamu tentang gambar ini. Nah, kalian bisa mendiskusikan di rumah dengan keluargamu. Nah, di sini saya punya ceritanya dari gambar ini. Kalian bisa buat nanti dengan cerita lain sesuai dengan gambar tersebut. Itu perhatikan gambarnya. Suatu hari desa Sukamaju terjadi hujan yang sangat deras. Karena hujan tidak berhenti, maka terjadilah banjir. Siti dan teman-temannya menggalang bantuan dana untuk para korban. Mereka ingin menolong para korban bencana banjir. Setelah sumbangan terkumpul, Udin memberikan hasil sumbangan kepada Pak RT untuk disumbangkan ke para korban. Nah, itu tadi cerita yang berkaitan dengan gambar. Kita ya sebagai manusia harus mau tolong menolong ya.
kita sebagai manusia harus mau tolong menolong karena manfaat tolong menolong itu sangat banyak. Nah, itu kita perhatikan ya, saat kita menolong orang lain maka harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Jika kita menolong orang lain, kita tidak perlu mengharap imbalan. Nah, sekarang manfaat tolong menolong. Yang pertama itu bisa mempererat persatuan dan persaudaraan. Terus yang kedua, meringankan beban orang yang kita tolong. Yang ketiga, membuat hati kita merasa bahagia. Jadi kita harus menolong orang yang membutuhkan, ya. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang setiap kelompok bernilai sama. Itu kelompok yang pertama itu ada 100 rupiah, ada 200 rupiah, ada 200 rupiah. Ini nilai semuanya itu berjumlah berapa? Ya, 500. Terus kelompok yang kedua itu ada 100, ada 100 rupiahnya itu ada 3 keping, terus 200 rupiahnya 1 keping. Jadi kalau kita jumlahkan seluruhnya ada 500. Untuk kelompok yang ketiga itu ada 5 keping 100 rupiah. Jadi kalau kita jumlahkan menjadi 500. Yang terakhir itu adalah uang logam 500-an. Nah, setiap kelompok di atas bernilai 500 rupiah. Pasangkan pecahan uang berikut yang memiliki nilai sama. Nah, untuk memasangkan ya, itu kita harus menjumlahkan dulu ya. Setiap kelompok kita jumlahkan, kita harus mengetahui nilainya dulu ya, nilai setiap kelompok. Setelah itu baru kita hubungkan ya. Untuk kelompok yang pertama itu ada uang logam 100 rupiah 100 rupiah 100 rupiah 100 rupiah. Kalau kita jumlahkan 100 rupiah itu 4 kali maka menjadi 400. Terus kelompok yang selanjutnya itu ada uang logam 200 tambah 200 tambah 200, hasilnya 600 rupiah. Kita lanjutkan kelompok yang selanjutnya itu ada uang logam 100 tambah 100 tambah 100. Kalau kita jumlahkan hasilnya menjadi ya bagus 300. Untuk selanjutnya kita langsung saja menjumlahkan 500 ditambah 200 itu hasilnya berapa? Ya 700. Setelah itu kita ketahui dulu nilai setiap kelompoknya. Ya, 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200. 200-nya ada 4 keping. Saya ulangi lagi, 200 tambah 200 tambah 200 tambah 100 itu hasilnya 700. Ya, terus kelompok yang kedua 200 tambah 200 hasilnya 400. Terus kita lanjutkan 500 ditambah 100 hasilnya ya bagus 600. Terus selanjutnya 200 itu ada 2 keping uang logam, 200 ditambah 100 hasilnya 300. Setelah kita ketahui hasil nilainya ya, kita jumlahkan, kita sudah mengetahui, jadi kita tinggal menghubungkan untuk yang nilainya sama ya. Itu 400 kita gabungkan dengan 400 ya itu. Terus selanjutnya 600 ya, 600 itu kita gabungkan yang jumlahnya sama 600 ya, itu kita gabungkan. Terus selanjutnya itu 300 kita gabungkan dengan nilai yang nilainya sama 300 ya, itu bawah sendiri kita beri garis. Nah, untuk yang terakhir itu ya 700 kita gabungkan dengan yang atas ya, kelompok atas kita beri garis.
Budaya tolong-menolong sangat penting. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Kamu lihat itu, jadi Siti dan bersama teman-temannya memberikan bantuan korban bencana banjir. Sekarang gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Ya, kalian bisa membuat gambar imajinatif tentang lingkungan yang terkena banjir. Nah, ini adalah gambar imajinatif. Lalu apa yang kita perlukan untuk menggambar imajinatif? Nah, yang kita perlukan ya, perhatikan, gambar imajinatif adalah gambar yang berasal dari khayalan atau imajinasi. Terus yang kedua, alat yang dibutuhkan dalam membuat gambar imajinatif adalah buku gambar, pensil, penggaris, penghapus karet, pensil warna atau cat air atau krayon. Nah, supaya gambar imajinatif lebih menarik atau bagus harus diberi warna dari pensil warna, krayon, spidol atau dari cat air. Nah, sekarang kalau kalian sekarang sudah tahu ya cara menggambar imajinatif itu dengan menggunakan bahan apa saja, kita sudah tahu. Nah, sekarang tugasmu menggambar tentang lingkungan yang terkena banjir. Setelah itu tulis cerita berdasarkan gambar. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.